berkumpul inilah diberi 4 kemuliaan. Diberi sakinah, nazalat alaihim sakinah, dilimpahkan rahmat, ya. Ini bukan sekedar turun, ya. Tapi turun yang berlimpah-limpah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya. Jadi sayang sekali jika rahmahnya hanya terbatas lagi ngumpul, ya. Begitu kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, rahmatnya mengecil, ya. Maka agar tidak mengecil, kita harus terus dekati, akrabi Al-Quran yang memang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmah. Banyak sekali Allah menyebut Al-Quran ini rahmah, huda wa rahmah lil muhsinin. Qul bifadlillahi wa birahmatih illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Karena Al-Quran adalah rahmat, ya, bukan lagi mengandung rahmat ataupun Al-Quran memberi rahmat, tapi Al-Quran itu sendiri rahmat, ya. Jadi siapa yang bersama Al-Quran tersatukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan rahmat itu adalah, ya, salah satunya, ya, jika engkau melihat seekor induk binatang begitu melindungi anaknya, ya, itu karena rahmat yang Allah letakkan pada induk binatang itu. Jika engkau melihat seorang ibu begitu sayang menggendong bayinya yang tidak mungkin dia melemparkannya ke dalam api, ya, bahkan kena duri aja seorang ibu akan berusaha menjaga anaknya, maka Rasulullah mengatakan itu karena rahmat Allah yang diletakkan dalam hati seorang ibu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Maka bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebut sendiri, wa rahmati wasi'at kulla syai', ya. Dan rahmatku itu sangat luas, memenuhi apa saja yang ada di alam semesta ini, ya. Maka alangkah sayangnya jika ketersediaan rahmat yang melimpah ruah ini diri kita hanya kebagian, ya, cuma 10%, apa cuma 50% dan seterusnya. Kita inginnya, ya, balik luasnya rahmat Allah ini kita bisa meraih sebanyak-banyaknya, sehingga mustahil orang yang berada di dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dirinya, ya, banyak mendapatkan atau terliputi oleh luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Al-Quran begitu banyak menyebut Allah dengan sifat Ar-Rahmannya atau Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman, rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh
makhluknya, dan Ar-Rahim yang khusus kepada orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Dan rahmat Allah ada yang eksklusif, ya, hanya diberikan kepada orang tertentu, ada yang sifatnya umum, ya. Kita bisa merasakan nikmatnya di waktu malam dengan istirahat, nikmatnya siang bisa beraktivitas. Allah sebut itu rahmat. Ya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Kalau soal bisa hidup di waktu malam, hidup waktu siang, dapat rahmat, ya, alhamdulillah, ya. Allah sediakan buat yang beriman, yang tidak beriman, buat yang ahli maksiat, ahli taat. Ya. Tapi ketika Allah berbicara tentang Al-Quran, ya, maka Al-Quran, ya, khusus bagi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun Allah inginkan Al-Quran ini diakses oleh semua manusia, maka Allah ungkapkan Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Allah yang sangat luas rahmatnya itu utamanya adalah mengajarkan Quran buat umat manusia, ya. Sehingga pertama Allah sebut nikmat diajarkannya Al-Quran, kedua disebutkannya nikmat diciptakannya manusia. Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi bisa dibayangkan jika seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, ya, tapi kasih sayangnya disia-siakan, ya. Jadi para ibu-ibu bisa merasakan bagaimana, ya, kesedihan atau mungkin kemarahan, ya. Kasih sayangnya disia-siakan, tidak digubris, tidak dihargai. Walillahil matsalul a'la, ya. Untuk permisalan ini lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika rahmatnya tidak diakses sebanyak-banyaknya oleh manusia, apalagi dijauhi, ya, rahmat-rahmat spesialnya yang datangnya dari Al-Quran, ya. Maka tadi tilawah Quran yang ditasmihkan, yang kita dengar bersama, Allah sedikit marah, sedikit ngancam, ya. Ya. Setelah Allah jelaskan betapa mulianya Al-Quran ini, Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, ya. Maka Allah katakan apa? Afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin, ya. Ini kalau bahasa bebasnya, ya, bener nih kamu masih bandel terus, ya. Bisa-bisa kamu nggak saya tolong lagi untuk bisa kembali kepada Al-Quran, ya. Ya. Jadi serius nih, diajak tilawah nggak mau, diajak menghafal nggak mau, diajak tadabbur nggak mau, diajak melaksanakan nggak mau. Maka apalagi jika Allah tidak mengatakan afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin, ya. Jadi kata afanadribu ankum dzikra safhan
ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang bermakna sangat dalam untuk menunjukkan betapa betapa marahnya Allah terhadap orang-orang yang tidak kunjung tertarik dengan Al-Quran ini. Ya, kira-kira kalau bahasa Indonesia ini ya, sudah ancaman berat gitu ya. Ya. Ya, kalau kamu terus nggak nurut, ya, saya putus kamu. Wah, gitulah. Ya. Gimana perasaan kita diancam seperti itu oleh orang yang mencintai kita? Ya, tentu seharusnya takut, seharusnya tersadarkan. Afanadribu ankum dzikra sabhan an kuntum qauman musrifin. Kalau kamu terus-menerus begini, udah saya putus. Ya. Artinya ya, menjadi orang yang disebut di surat Al-Kahfi, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Ya. Dengan cara apa saja dijelaskan tentang kehebatan Al-Quran itu, maka dirinya tidak kunjung bisa merasakan itu sebagai sebuah hidayah. Tidak bisa merasakan itu sebagai sebuah resep hidup yang sangat indah, yang sangat bermanfaat. Ya. Karena sudah mengalami afanadribu ankumudz dzikra safhan. Ya. Kami putus ya, kesiapan dirimu untuk menerima Al-Quran. Atau aslinya kami putus Al-Quran itu untuk bisa memberi rahmat kepadamu ya, karena kamu tidak kunjung merubah diri terus menerus menjadi kaum musrifin ya, kaum yang melampaui batas ya. Tentu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ngeri, sangat takut ya, sangat khawatir kalau ancaman ini sampai terjadi pada diri kita ya. Istilahnya sudah dicuekin oleh Allah. Afanadribu ankumudz dzikra safhan. Udah dicuekin. Ya. Udah bodo amat kamu mau sama Quran, enggak sama Quran. Saya enggak butuh kamu. Ya. Makna yang serupa seperti di surat Al-Isra. Ya. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Ya. Kalau kami menghendaki, kami hilangkan wahyu ini kepada dirimu. Ya tentu kalau di zaman dahulu mungkin wahyunya nggak diturunkan. Tapi kalau sekarang, nyataan dalam sekarang, wahyunya sudah ada. Cuma nggak nempel-nempel ke kita. Ya. Dikasih pendekatan begini nggak tertarik. Dikasih pendekatan pemaksaan nggak tertarik. Dikasih penjelasan nggak tertarik. Ini sama saja orang yang mengalami lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Sementara di sana ada hamba-hambanya yang tidak saja tilawah ya, tapi telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertilawah dengan ribuan kali. Bertilawah ribuan kali sehingga secara otomatis Al-Quran itu melekat di lidahnya, di pikirannya, ya, di hatinya, ya, dan otomatis melekat ke seluruh tubuhnya. Yang kita sering istilahkan dengan hafal
Cobalah melihat hafal itu bukan sebuah keterampilan atau sebuah beban, sebuah kewajiban. Tapi lihatlah hafal itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menempel ke seluruh tubuh manusia itu, dimulai nempel ke lidahnya. Ya. Antum bisa membayangkan ketika Al-Fatihah itu sudah nempel di lidah kita. Dengan seizin Allah, kalau saja kita nggak baca Al-Fatihah sebulan, hilang nggak itu Al-Fatihah? Nggak bakal hilang insya Allah dengan seizin Allah. Nggak baca setahun hilang nggak? Insya Allah nggak hilang. Saking nempelnya Al-Fatihah itu lidah, pikiran, dada kita. Dan sebetulnya kalau saja Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu sudah terfatihahkan, terbaca sebanyak Al-Fatihah, ya berarti nggak ada lagi masalah hilang, lupa dan seterusnya. Adanya masih lupa lagi, cuma masalah belum terulang-ulang seperti Al-Fatihah. Dan tentu ketika bisa terulang seperti Al-Fatihah sekian banyak ayat, berarti manusia itu telah mengakses rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebut wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku menutupi atau tersebar sangat luas dalam kehidupan ini. Nah, berulang-ulang Allah berusaha mengajak manusia, ayo kembali kepada rahmatku, kembali kepada rahmatku. Tapi kalau nggak mau juga, ada batasannya juga, sehingga Allah punya juga ayat-ayat yang mengingatkan, betul nih nggak mau ini, ya udah, saya jauhkan sekalian, kamu nggak usah bisa ke rahmatku. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Kami mau, kami jadikan wahyu Allah ini, kami singkirkan dari dirimu, sehingga kita bisa melihat contoh-contoh apakah dari sebagian bangsa Quraisy yang akhirnya dia tahu itu baik, Quran itu baik, Quran itu luar biasa. Cuma karena Allah sudah menetapkan dia sebagai orang yang tadi, ayat keempat, afanadribu ankum dzikra safhan, kamu udah nggak layak dikasih Al-Quran karena kamu nggak mau berhenti dari sikapmu musyrifin. Akhirnya mereka cari-cari. Sebetulnya katanya kalau saja Al-Quran itu memang istimewa, seharusnya Al-Quran ini diberikan kepada orang istimewa juga. Tentu kaum musyrifin, orang kafir, orang yang tidak beriman, melihat keistimewaan itu nggak jauh-jauh dari urusan hawa nafsu. Yang istimewa itu yang banyak duitnya, yang istimewa itu yang punya jabatan. Padahal itu cuma upaya mereka untuk menutupi keengganan dirinya. Saya ini nggak mau, bukan masalah siapa yang mengajarkan Quran, tapi yang bersama Al-Quran, yang aktif dengan Al-Quran, orang-orangnya nggak kapabel lah, nggak level lah dan seterusnya. Itu bahasa orang-orang yang sudah mengalami afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musyrifin. Dan bahasa orang-orang seperti ini diabadikan di halaman ketiga dari surat Az-Zukhruf yang tadi kita baca bersama, kita dengar bersama. Mereka mengatakan apa? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim.
Seharusnya Quran ini diturunkan kepada salah seorang tokoh di Makkah, namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Walid Mughirah ini tokoh Makkah yang kayanya luar biasa. Ya. Allah sendiri katakan di surat Al-Muddathir, wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Tapi hidayah ya, tetap tidak tertutup bagi siapapun. Bapaknya boleh menjadi orang yang sangat durhaka kepada Allah, tapi anaknya Khalid bin Walid mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak Pak Walid saja bisa menjadi mujahid, maka insya Allah anak-anak antum semua, anak-anak kita semua insya Allah lebih mujahid lagi. Yang penting kita semua terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahli Quran insya Allah. Jadi disebut Al-Walid ibn al-Mughirah seharusnya kalau memang Quran itu keren. Dia kan orang yang keren kata Allah. Lihat hartanya terbentang dari Makkah sampai Taif. Sehingga Allah katakan wa ja'altu lahu malam mamduda. Anak-anaknya banyak, wa banina syuhuda. Daya dukung hidupnya banyak, wa mahattu lahu tamhida. Seharusnya dia yang bisa dapat Quran. Tapi masalahnya Quran hanya diberikan kepada orang yang merindukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini, dari dua negeri, yang satu Makkah, yang satu Taif. Di Taif ada Urwah bin Mas'ud yang juga kaya juga, yang walaupun pada akhirnya nanti 8 Hijrah masuk Islam ya. Maksudnya belakangan ya. Itu juga menjadi alasan bagi mereka ya, ketika bagi mereka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak berarti. Yang berarti hanya urusan harta ya. Di Al-Ahqaf mereka mengatakan apa? وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Kalau saja memang Al-Quran itu keren istilah sekarang ya. Tentu itu orang-orang yang sibuk ngapal, yang sibuk tadabbur, yang sibuk tilawah dan seterusnya ya, nggak akan mendahului kita. Kita dulu pasti yang, karena kita ini orang-orang yang keren gitu lah. Masalahnya ini bukan keren-kerenan ya. Ini masalahnya kepingin gak hidayah Allah ya. Maka Allah katakan wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Kalau memang kamu tidak ingin kembali kepada Allah, tidak ingin meraih rahmat Allah, kamu akan nemu aja alasan untuk tidak bersama Al-Quran tuh, nemu aja ya. Mau pendekatan begini, mau taujih begini, mau taujih begitu, akan ada aja alasan untuk mengatakan nggak siap. Jadi gimana? Ya udah ya, kembalikan dirimu kepada Allah. Fafirru ilallah, segera kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah ya. Sabiqu ila maghfirah fas'au ila dzikrillah, kembalilah kepada Allah. Ataukah nunggu Allah harus mengembalikan kamu? Diri ini mau nggak dikembalikan kepada Allah, mau kita kembalikan atau tidak kembalikan, pasti kembali kepada Allah. Makanya Allah katakan ilallahi marji'ukum jami'a. Jangan sampai kembalinya kita kepada Allah kembali karena memang sudah SOP kehidupan. Sebelum SOP itu
SOP itu terjadi dalam diri kita, kita serahkan diri kita kepada Allah. Iya ya Allah, saya siap bersama Al-Quran, berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita panggil terus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, ya. Yang sudah diajarkan oleh para ulama, Allahumma arhamni bil Quran. Rahmati aku ya Allah dengan Quranmu ini, ya. Sehingga kalau nggak ada Qurannya berarti nggak ada rahmatnya. Sedikit Qurannya, sedikit rahmatnya, ya. Hidup ini tidak disayang pasangan saja kita tidak bahagia. Tidak disayang orang tua, tidak bahagia. Tidak disayang oleh orang-orang sekeliling, nggak enak. Ya. Gimana tidak disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka nggak mungkin manusia itu ingin menjauh dari Al-Quran. Ya. Disinilah Rasulullah khawatir sekali, ya. Nggak bisa bersama Al-Quran itu sebenarnya apa sih? Ya. Ya. Bukan masalah seakan-akan waktu, bukan masalah seakan-akan peluang yang nggak terbuka, tapi jangan-jangan ada konsentrasi kepada selain Allah yang kemudian berdampak menghalangi kita. Ya. Sehingga Rasulullah berdoa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini, ya, perhatian kami yang paling besar, ya. Dan jangan kau jadikan dunia ini, ya, menjadi dominan ilmu kami, dominan akses informasi kami. Urusan politik model apa saja tahu, urusan perkembangan olahraga bagaimana saja tahu, urusan ini semua tahu. Apa jadinya kalau informasi Al-Quran sedikit tahunya? Inilah yang dikhawatirkan, sehingga nggak intinya orang beriman berdoa, Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran, ya. Karena apa jadinya hidup ini jika tidak terrahmati oleh Al-Quran, ya. Masuk dalam ancaman tadi, akan nadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musyrifin, ya. Itu surat Az-Zukhruf, sebagai surat yang memang namanya aja tentang dunia, ya. Sehingga Allah katakan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya. Biasanya di ayat yang lain kalau menjauh itu pakai a'rada. Tapi khusus di ayat ini pakai yakshu. Asya yakshu. Asya yakshu itu dalam bahasa Arab artinya orang yang pandangannya tersamarkan. Ya. Bukankah kita kadang-kadang mengalami, misalnya, ya, saking nggak konsentrasinya, ya, nyari pulpen yang sebetulnya sudah ada di tangan dicari-cari, teriak-teriak, mana pulpennya, pulpen. Nah itu di tanganmu apa? Astagfirullah. Gitu, ya. Bukankah kadang orang nyari kunci mobilnya, kunci motornya di mana-mana. Giliran anaknya yang nyari, ini ayah ada. Ya. Itu namanya orang yang mengalami asyayakshu. Nah, Quran itu
bisa terjadi pada diri manusia kondisi ya'syu. Sehingga ketika Allah mengatakan wa may ya'syu an dzikrir rahman, kalau pakai terjemahan secara tafsir, siapa yang pandangan matanya diburamkan oleh Allah dari Al-Quran. Siapa yang pandangan matanya terburamkan dari Al-Quran. Kenapa terburamkan? Beberapa ayat sebelum ini bicara tentang harta, tentang zukhruf, orang-orang yang kedunian, kata orang masyarakat antum, pikirannya materialis aja dah, sehingga Allah katakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Harta itu sudah ada kebijakannya, bukan masalah ini karena ini lebih mulia sehingga diluaskan hartanya, ini karena tidak mulia hidupnya, rezekinya disempitkan. Nggak ada. Itu sudah ada kebijakan tersendiri. Yang ini dilebihkan, yang ini sedang aja, yang ini ala kulli hal. Supaya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ini cuma masalah SOP kehidupan, supaya satu dengan yang lain bisa saling tolong menolong. Jadi kalau kamu masih nggak berhenti, berlebihan atau terlalu fokus pikiran ini untuk kehidupan dunia, maka ketika kamu diajak Al-Quran, bersama Al-Quran mengalami ya'syu an dzikrir rahman, matamu akan terburamkan, terburamkan melihat indahnya Al-Quran. Mereka yang beriman, wah sudah segala ungkapan merasakan kehebatan Al-Quran, yang bertasbih subhanallah, yang takbir Allahu Akbar, yang meneteskan air mata, ya Allah luar biasa, luar biasa. Tapi kalau yang buram, ibaratnya hatta disuruh berinteraksi dengan Al-Quran seminimalis mungkin saja, itu juga tidak tertarik, karena matanya tidak bisa melihat keindahan Al-Quran ini. Hati-hati ketika kita harus mengalami asya'ya'syu seperti ini. Ayatnya wa may ya'syu, ini di halaman yang keempat dari surat Az-Zukhruf yang tadi kita baca, wa may ya'syu an dzikrir rahman. Tapi betapapun kamu seperti itu wahai manusia, saya ini masih Ar-Rahman, saya ini masih sayang, Kalau kamu bertobat, saya kasih petunjuknya, saya kasih pertolongan, saya mudahkan, asal ayo kamu kembali kepada saya. Jadi ini bukan ngasal Allah menyebut Al-Quran di ayat ini dengan kata dzikrir rahman, wa may ya'syu an dzikrir rahman. Ini mirip seperti Nabi Ibrahim merayu ayahnya. Kata Nabi Ibrahim apa? Ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Jadi ayat ini pertama mengandung bahasa yang lembut. Ayah, kalau kamu masih terus syirik seperti ini, bisa-bisa kamu tersentuh masaka. Padahal seharusnya namanya orang syirik udah habis babak belur. Tapi Nabi Ibrahim sebagai da'i yang bil hikmati wal mau'izatil hasanah, udah jelas-jelas kufur, tapi masih mengistilahkan bisa-bisa kamu tersentuh oleh azab. Azabnya siapa? Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang. Artinya betapapun dia sudah
menentukan azab bagi orang yang kafir. Kalau kamu bertobat, kalau kamu kembali, kalau kamu berusaha, itu semua keputusan dengan rahmatnya dirubah menjadi rahmat semua, nggak ada lagi azab. Begitu salah satu contoh berdakwah dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan orang yang sudah betul-betul salah, itu masih pakai pendekatan yang baik. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Ya. Kalau kamu saya kasih motivasi dengan rahmat Allah yang seluas ini, nggak bisa juga, ya. Maka kamu bisa jadi temannya syaitan. Fatakuna lisyaitani waliya. Ya. Itu ternyata masih ditolak juga. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Gimana pakai bahasa yang kasar, gimana pakai bahasa yang menjas, menetapkan kamu ahli neraka gitu. Padahal sudah sangat lembut. Begitulah di ayat ini, ya. Betul kamu saat ini sedang terburamkan, tersurangkan melihat wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi betapapun Allah masih membuka dirinya, sangat menyambut kalau kamu mau kembali, ya. Ayo, apa yang menjadi penghalang dirimu, ya? Urusan dunia. Insya Allah dunia ini milik Allah. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Ya. Kalau kamu total kembali kepada Allah, dikasih, ya. Ya. Sementara kamu sekarang fokus sama dunia, ya. Kalaupun dikasih juga nggak seberapa, tapi ya, setelah itu harus menghadapi kerugian yang besar. Sehingga mengapa Allah katakan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, ya. Al-Munafiqun ayat 8, ya. Karena manusia yang terlalu berpikir kejar dunia, ya, di pikirannya saya untung, tapi dinafikan oleh Allah. Enggak, ya. Enggak ada cerita kejar dunia, jauhi Allah, untung tuh nggak ada cerita. Sehingga Allah katakan la tulhikum amwalukum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, ya. Kenapa Allah katakan khasirun? Karena ya, di pikiran orang yang sibuk dunia dengan menjauhi Allah itu muflihun, ya. Pikirannya muflihun. Nah, Allah yang diakui oleh manusia pasti benar, shadaqallahul azim, dibantah enggak. Yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nanti kalau kamu sakaratul maut, kamu bisa membuktikan bahwa betul kerugian itu terjadi. Sehingga Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila akhiril ayat, ya. Itu semakin menjadi pembuktian bagi manusia enggak ada cerita, ya. Mengejar kehidupan dunia meninggalkan Allah itu jadi teruntungkan, yang ada terugikan. Begitulah Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman, ya. Ya, betapapun kamu jauh, saya ini masih tetap Rahman, ya. Maryam itu terkenal, surat Maryam itu terkenal suratul rahmah, ya. Karena isu Allah yang maha luas rahmatnya itu sangat mendominasi surat Maryam, ya. Dari awal saja Allah sudah mengatakan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ya. Maka Allah juga sebut orang yang paling durhaka, ya. Itu Allah mesti menyebut saya Rahman loh, ya. Kamu paling durhaka, ya, tapi saya tetap Rahman kalau kamu mau taubat, kalau kamu mau kembali, ya. Sehingga Allah katakan di surat Maryam itu satu halaman sebelum terakhir, Allah katakan thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, ya. Kemudian akan kami cabut satu persatu dari manusia ini, ya. Di akhirat ini sudah dipersiapkan masuk neraka siapa dulu yang paling durhaka kepada
Allah yang Rahman ini. Artinya seharusnya ayat ini ketika dibaca oleh manusia yang sekarang ini masih di dunia, dia akan merasakan, ya Allah, Allah itu ya luar biasa. Sudah didurhakai sedemikian rupa masih menyatakan saya sayang, saya sayang. Ya. Kenapa? Ya karena Allah itu seperti yang Rasulullah katakan, ya, bahwa Allah itu jauh lebih sayang daripada seorang ibu ini yang nggak mungkin dia membakar anaknya. Jika semuanya ini tidak berhasil, ya, dirayu begini nggak berhasil, Allah katakan nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Maka manusia itu akan mendapatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan untuk menjadi temannya syaitan, pendukungnya syaitan, ya, aktivisnya syaitan dan seterusnya. Itu yang maksud dengan nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Maka kalau sudah tersatukan dengan syaitan, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Boro-boro dirinya mau bersama Al-Quran, yang ada menghalangi orang lain agar jangan bersama Al-Quran. Wah, ini lebih bahaya lagi, ya. Ya. Terhadap dirinya sendiri aja nggak mau, gimana terhadap orang lain. Maka kalau sudah menjadi aktivis setan, malaikat, ya, suruh ikut malaikat, maka dosa manusia itu jadi utuh, ya. Dosa perlakuan terhadap dirinya dan dosa dia mengajak orang lain, memperankan diri agar orang lain tidak mendapat hidayah. Itu sangat bahaya. Allah katakan di surat An-Nahl, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang-orang seperti ini akan memborong dosanya sendiri dengan sempurna, ditambah dosa-dosanya menghalangi orang. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Lebih dahsyat lagi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia merasa bahwa yang dilakukan itu benar. Ya. Jadi kalau sudah melakukan benar, ya lebih susah lagi. Ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Khafillah rahimakumullah, inilah yang harus menjadi sumber motivasi kita kalau ingin menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Ya. Ya. Kalau kita merasa nggak siap dengan istilah hafizul Quran, ahlul Quran, sahibul Quran, udahlah, ya, barangkali istilah ini bisa lebih membuat kita tertarik, ya, ingin menjadi pengakses rahmat Allah dari Al-Quran, karena Allah katakan Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ya. Ya. Insya Allah dengan motivasi seperti ini, ya, kita tidak terlalu dijajah, disandra oleh pikiran-pikiran kita yang saya yakin itu adalah waswasatus syaitan, ketika diungkapkan oleh Allah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas atau min syarril waswasil khannas, ya, yang hampir semua manusia kalau sudah diajak Al-Quran, ya, yang paling utama yang langsung tersirat adalah, aduh, mana punya waktu saya, wah mana bisa saya kan sudah umur sekian. Ya. Padahal Allah nggak melihat semua itu. Ya. Allah hanya ingin pertama ini lihat, benar nggak kamu menginginkan hambaku. Ya. Kalau kamu memang kepingin, saya tolong. Yang punya waktu itu saya, yang punya dirimu itu saya. Ya. Lidahmu, ginjalmu, paru-parumu, jantungmu itu yang milik, yang punya saya. Ya. Kalau kamu kepingin, insya Allah itu semua saya kerahkan agar kamu bisa mengakses Al-Quran. Tapi kalau setiap diajak kepada Al-Quran, kamu halangi terus dengan bahasa-bahasa dirimu, bahasa-bahasa akalmu. Gimana saya bisa, saya akan begini, saya begini. Padahal Allah katakan, Al-Quran ini mukjizat. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Ini mukjizat yang tidak bisa diungguli oleh siapapun. Ya.
Sehingga kemukjizatan ini sangat mungkin juga terjadi kepada diri kita, ya. Kita yang merasa, wah saya nggak bisa, tapi kalau kita yakin ini kan mukjizat, berarti saya pun tidak mustahil akan ditolong oleh Allah, sehingga saya merasakan kemukjizatan dari Al-Quran ini insya Allah, ya. Nah, itulah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, cara Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita senang dengan Al-Quran dengan pendekatan rahmat. Ar-Rahmanu 'allamal Quran, ya. Adalah seorang gubernur Irak di zaman Bani Umayyah yang terkenal namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Terkenal fasik, ya. Bunuh orang itu udah nyaris 100 orang, ya. Nyaris 100 orang, ya. Tapi ya, masih ada sisi kebaikannya, ya. Sisi kebaikannya apa? Muhibbul Quran, ya. Ya. Ya, walaupun ini bukan contoh, ya. Walaupun mungkin timbul pertanyaan, kok bisa ya senang Quran tapi suka bermaksiat, fasik, gitu, ya. Ya. Tapi pada akhirnya ahli sejarah menyebut dia tetap husnul khotimah, ya. Salah satunya apa? Salah satunya karena dia yakin rahmat Allah itu masih lebih luas. Dia pernah bertanya kepada ibunya, "Ibu, saya ini disebut oleh masyarakat fasik, banyak dosanya ini. Ibu mau nggak bakar saya aja? Saya ini kan orang banyak dosa. Bakar aja saya ini, udah nggak, manusia nggak ada gunanya." Ya. Ibu mana yang tega, yang berani membakar anaknya sendiri, betapapun anaknya itu sangat jelek. Ibunya menolak, nggak mungkin anakku, aku membakar kamu. Maka dia katakan, kalau ibu saja nggak mungkin membakar saya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tetap optimis bahwa rahmat Allah itu tetap ada pada diri saya, dan salah satunya memang beliaulah yang punya banyak karya terkait dengan Al-Quran, ya. Al-Quran terharokati ini salah satunya proyek dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Al-Quran menjadi sistem pengajaran di mana para pengajarnya dikafalahi dengan secukup-cukupnya agar dia mau fokus ngajar Quran. Itu salah satunya fikrah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Orang yang terkenal dengan syari'ul istishhad, ya. Jadi kalau suruh menghadirkan Al-Quran untuk momen apa saja, dialah orangnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Orang yang terkenal 4 hari sekali hatam Al-Quran, dialah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun memang catatannya belum terhidayahi untuk menjadi orang yang menjaga diri dari dosa-dosa, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada akhirnya tetap para ahli sejarah yang merasa yakin dia husnul khotimah, walaupun tetap keadilan Allah berlaku buat dirinya. Itu contoh terakhir yang bisa saya jelaskan agar kita awali dengan keinginan, kemauan, ya, untuk mengakses Al-Quran ini sebanyak mungkin, ya. Terlebih hidayah yang lain sudah kita dapatkan. Hidayah itu dakwah. Kita ingin menjadi pelayan-pelayannya Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, ya. Maka alangkah jomplangnya, ya, sudah menjadi pelayan Allah tapi tidak dekat dengan Allah. Sementara dalam kehidupan pelayan-pelayan Allah senior-senior kita, para sahabat, para tabi'in, itu sesuatu yang aksiomatik, sesuatu yang otomatis, ya. Pelayan Allah pasti dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, ya khani fillah rahimakumullah.
persiraman yang sangat menyejukkan di pagi hari ini, memberikan banyak wawasan kepada kita tentang Al-Quran.